Karirnya sukses, namun pernikahannya gagal. Itulah yang dialami Dr. Ilmul Khair SH.MH, seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Dia menikah dengan Dewi Yulia Sartika pada April 2005. Mereka memiliki 2 anak berusia 7 dan 8 tahun. Sayangnya, hidup pernikahan mereka tidak harmonis hingga sang istri Dewi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang. Pada 22 Agustus 2012, keduanya pun resmi bercerai setelah 7 tahun menikah. Namun 3 bulan setelah bercerai, Ilmul mengajak Dewi rujuk dan Dewi menerima. Keduanya lalu tinggal bersama dengan anak-anak mereka di sebuah rumah sewaan di Jalan Singgalang 4, Padang. Dewi merupakan karyawati BRI, sedangkan saat itu sang suami Ilmul Khair melanjutkan studi program doktoral S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah meraih gelar doktor, Ilmul kembali ke Padang dan tinggal bersama anak istrinya. Namun ternyata, kembali tinggal bersama tidak membuat hubungan itu bertambah erat dan harmonis. Sebaliknya, pertengkaran kerap saja pecah di antara keduanya. Hingga pada Januari 2015, Dewi tidak kuat lagi dan pindah ke rumah orang tuanya bersama anak-anak. Ilmul yang ingin keluarga mereka tetap utuh tentu saja tidak terima. Dia berusaha membujuk Dewi kembali padanya, pulang ke rumah sewaan mereka bersama anak-anak. Namun, Dewi menolak. Jadilah kini Ilmul seorang diri tinggal di rumah sewaan di Jalan Singgalang 4. Sungguh tidak enak. Makin hari dirinya makin kesepian. Hanya sesekali dia bertemu Dewi dan anak-anak. Keinginannya rujuk dengan Dewi bertambah kuat. Kangennya pada mereka tidak tertahankan. Terlebih ketika sudah seminggu dia tidak bertemu anak-anaknya. Pada 3 April 2015, Ilmul datang menjemput anaknya di sekolah. Tapi si anak malah bersembunyi dan menolak ikut ayahnya. Ilmul gusar dan sedih. Padahal dia sudah merencanakan banyak hal untuk anak-anaknya guna menyambut libur panjang. Pria itu bertambah loyo. Dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi, tapi dia ingin mencoba sekali lagi. Pada hari itu juga, 3 April di siang hari, Ilmul menelpon Dewi dan mengajaknya bertemu guna membicarakan kelanjutan hubungan mereka. Dan tumben, Dewi menyambut baik ajakan mantan suaminya itu. Pukul 6.30 malam, Dewi pun datang menemui Ilmul di rumah sewaan mereka di Jalan Singgalang. Di sana, keduanya bercerita tentang memori masa lalu, tentang hal-hal menyenangkan ketika mereka masih resmi berstatus pasutri. Mereka juga berbincang tentang anak-anak mereka dan masa depan hubungan mereka. Sekitar pukul 7.30 malam, keduanya melaksanakan sholat Isya berjamaah dan setelah itu pembicaraan pun dilanjutkan hingga pukul 11 malam. Setelah itu Dewi pamit pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Siteba. Mereka janji besok akan bertemu lagi. Keesokan hari Sabtu 4 April 2015 sekitar pukul 2 siang, Dewi pamit kepada orang tuanya untuk menjemput kedua anaknya bersama kerabatnya di Mall Plaza Andalas. Sesudah itu Dewi kembali pamit mentraktir rekan-rekan sekantornya di T-Box Karaoke. Maklumlah, Dewi baru saja mendapat insentif dari kantor dan ingin berbagi kebahagiaan bersama rekan-rekannya. Saat itu, Dewi mengatakan kepada seorang rekannya, Rina, bahwa mantan suaminya Ilmul ingin bertemu dengannya. Namun Ilmul berpesan agar dia jangan membawa anak-anak. Sementara itu Ilmul Khair menuju ke BRI, kantor Dewi. Sekitar pukul 4.30 sore, dia tiba di sana. Dirinya sudah tidak sabar bertemu Dewi. Pria itu kemudian menelpon untuk menanyakan keberadaannya. Di Mawi? Di mana Dewi? Dewi menjawab, "Ala menuju ke rumah, sudah menuju ke rumah." Maksud Dewi adalah rumah sewaan mereka di Jalan Singgalang. Ilmul lalu menjawab, "Oh, kalau baitu tarui selah, udah turui kasinan. Kalau begitu, terus sajalah, udah temui di sana." Ilmul segera menuju rumah sewaan di Jalan Singgalang. Tapi setiba di sana, dia heran sebab Dewi belum juga tiba. Pria itu kembali menelpon si mantan istri. Dewi menjawab, Yo, Iko sedang di oto barangkek dari kantor." Ya, ini sedang di mobil, mau berangkat dari kantor." Ilmul yang heran lalu berkata, "Tapi sudah di jalan tadi. Jadi baru barangkek Dewi. Kalau baitu ke Koto Marapak selah yang dake."
Jadi baru berangkat Dewi. Kalau begitu ke Koto Marapak sajalah yang dekat. Akhirnya Ilmul pergi ke rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Koto Marapak. Ternyata dia sampai lebih dulu, disusul Dewi pukul 5 sore. Setelah bertemu, keduanya pergi berdua dengan Suzuki Katana milik Dewi menuju kawasan Pantai Padang dan Muaro Padang sebelum akhirnya kembali ke rumah orang tua Ilmul di Jalan Koto Marapak. Saat itu di rumah orang tuanya hanya ada 2 keponakan Ilmul. Tidak lama kemudian Ilmul berkata kepada kedua keponakan, "Mama ado paralu sama Tante Dewi, bisa tolong keluar sebentar. Paman ada perlu sama Tante Dewi, bisa tolong keluar sebentar." Para keponakan pun pulang ke rumah mereka. Kini Ilmul dan Dewi bisa leluasa berbicara tentang kelanjutan rumah tangga mereka. Ilmul menyampaikan niatnya bertepatan pada 22 April nanti mereka dapat rujuk karena tanggal itu merupakan tanggal pernikahan mereka. Tapi Dewi menolak dengan dingin. Ilmul tidak mau menyerah. Berkali-kali dia merayu dan membujuk Dewi untuk rujuk dan kembali ke rumah mereka. "Kalau indak bana Dewi malie uda, tapi caliaklah kedua anak awak. Kalau Dewi tidak mau melihat atau memandang uda, tapi lihat kedua anak kita." Namun Dewi bersikeras, dia ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya. Kembali Ilmul membujuk agar mereka kembali bersatu, namun lagi-lagi Dewi menolak. Ilmul belum mundur juga. Untuk melunakkan hati Dewi, dia pun mengajak wanita itu sholat Isya berjamaah. Di tengah malam, Ilmul mengemudikan mobil Suzuki Katana milik Dewi meninggalkan rumah orang tuanya di Jalan Koto Marapak. Di sampingnya duduk Dewi. Ilmul bingung ingin kemana. Dia bicara terus dengan Dewi tentang berbagai hal. Mobil melaju, tidak tentu arah. Pria itu sempat membeli racun serangga. Akhirnya mobil memasuki kawasan Jambi dan pada Senin 6 April 2015 pukul 10.15 pagi tiba di SPBU Pelawan Singkut, Jambi. Ilmul memarkir mobil di sana. Dia keluar sementara Dewi tetap di dalam mobil. Pria itu sempat membeli minuman di kantin SPBU. Tidak lupa dia menenggak racun serangga berharap dirinya mati. Pria itu kemudian masuk ke musola SPBU dan tidur di sana. Sementara itu Riani, petugas SPBU Singkut heran melihat sebuah mobil Suzuki Katana sudah seharian parkir di areal parkir SPBU tepat di depan kantin. Dia dekati mobil itu dan mengintip lewat kaca jendela. Tampak seorang wanita duduk di kursi penumpang, seperti sedang tertidur. Riani penasaran. Dia kembali memperhatikan wanita itu dengan saksama dan betapa terkejut dirinya melihat tubuh wanita itu bersimbah darah. Riani segera mendatangi karyawan kantin dan menanyakan apakah dia tahu pemilik mobil itu. Si karyawan mengatakan pemiliknya sedang tidur di musola. Riani bergegas mendatangi si pria. "Apa bapak yang punya mobil Suzuki Katana yang parkir itu?" "Ya," jawab Ilmul. "Siapa wanita di dalam mobil?" tanya Riani. "Istri saya, dan saya telah membunuhnya," jawab Ilmul. Riani segera melaporkan hal itu ke Polsek Pelawat Singkut. Dalam 5 menit polisi tiba di tempat dan memeriksa TKP. Mereka segera meringkusi pria yang tak lain adalah Dr. Ilmul Khair dan menggiringnya ke markas. Saat ditanyai polisi, Ilmul lemas. Pria itu pun segera dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan dia telah minum racun serangga. Namun Ilmul masih beruntung sebab tim dokter bisa menyelamatkannya. Sementara itu sejak Sabtu malam 4 April 2015, Pak Asril Aziz, ayah Dewi, berusaha menghubungi ponsel anaknya tapi tidak ada jawaban. Karena khawatir, Pak Asril pun mendatangi rumah sewaan Ilmul di Jalan Singgalang. Tapi Dewi dan Ilmul tidak ada di sana. Pukul 12 malam, Pak Asril mendatangi BRI, kantor Dewi. Siapa tahu si anak ada di sana, tapi nihil. Kemudian pria itu bergegas mendatangi rumah orang tua Ilmul di Jalan Koto Marapak dan tiba di sana pukul 1.15 pagi, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Asril tidak putus asa. Dia datangi lagi rumah Erni, kakak Ilmul, tapi rumah gelap. Akhirnya Pak Asril pulang ke rumah dengan tangan kosong dan menyuruh adik laki-laki Dewi untuk melanjutkan pencarian kakaknya. Keesokan hari Minggu,
ada kabar mengejutkan. Dia, kakak Ilmul, menelpon Pak Asril. Sambil menangis, wanita itu bilang dia mendapat informasi dari polisi tas Dewi ditemukan berlumuran darah dibuang di kawasan Kiliran Jauh. Pak Asril segera berangkat ke Kiliran Jauh pukul 8 malam dan tiba di Polsek Kiliran Jauh pukul 12 malam dan menanyakan perihal penemuan tas Dewi sang anak. Polisi menunjukkan tas itu yang berisi kartu identitas Dewi, kartu ATM Dewi, dan KTP Ilmul. Polisi menyarankan agar Pak Asril segera melapor ke Polresta Padang. Dan pada Senin 6 April 2015, sekitar pukul 9 pagi, Pak Asril pun melapor ke Polresta Padang bahwa Dewi Yulia Sartika hilang. Dan tidak lama setelah itu, Pak Asril mendapat kabar mengerikan. Jasad Dewi telah ditemukan karyawan di SPBU Singkut dan Dr. Ilmul Khair telah mengaku menghabisi Dewi. Sumatera Barat geger, khususnya Kota Padang. Seorang pendidik, dosen hukum Universitas Andalas Dr. Ilmul Khair membunuh mantan istrinya yang baru saja diajaknya rujuk. Keluarga besar Dewi terguncang. Dewi telah pergi dengan cara yang sangat keji di tangan mantan suaminya, ayah dari kedua anaknya. Dr. Ilmul pun diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kekejamannya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Ilmul mengatakan dirinya kesepian sejak ditinggal Dewi dan anak-anaknya. Dia ingin rujuk, sebab itu dia ajak Dewi bertemu di rumah orang tuanya di Jalan Koto Marapak pada 4 April 2015. Menurut pengakuannya, saat itu dia berusaha membujuk dan merayu Dewi untuk rujuk dan kembali tinggal di rumah sewaan mereka, tapi Dewi menolak dengan ketus. Untuk melunakkan hati Dewi, Ilmul mengajaknya sholat Isya berjamaah. Namun Dewi menolak dengan sengit dan mendorong Ilmul hingga pria itu jatuh terjengkang di lantai. Saat itulah menurut Ilmul emosinya tidak terbendung lagi. Dia sambar pisau sangkur yang ada di kamar tidur lalu menusuk Dewi. Dewi terhuyung dan roboh ke lantai. Ilmul mengguncang-guncang tubuh Dewi, tapi wanita itu diam. Pria itu lalu memasukkan jasad Dewi ke mobil Suzuki Katana dan mendudukkannya di sebelah kursi sopir. Usai membersihkan ceceran darah di lantai rumah, dia pun segera melaju dengan mobil Suzuki Katana. Sebenarnya dia berniat membawa Dewi ke rumah sakit Ibnu Sina, tapi saat itu rumah sakit sedang direnovasi dan parkiran penuh sehingga dia batal melakukannya dan mengemudikan mobil tanpa arah. Setiba di kawasan Kiliran Jauh, Ilmul membuang tas Dewi begitu saja. Ketika mobil memasuki Provinsi Jambi dan berhenti di SPBU Singkut, berakhir sudah. Kejahatannya terbongkar dan dirinya diringkus polisi. Dalam pengakuannya, Dr. Ilmul menegaskan seluruh aksinya tidak direncanakan. Dia emosi saat Dewi menolak permintaan rujuk dan mendorongnya hingga jatuh, hingga spontan Ilmul menyambar sangkur dan menusuk Dewi. Ilmul mengaku dia tidak ingat semua kejadian itu yang baginya serupa mozaik-mozaik yang terurai. Dr. Ilmul juga mengatakan, selama mengemudi, jasad Dewi duduk di sampingnya dan antara sadar dan tidak sadar, dia terus mengobrol dengan jasad Dewi seolah Dewi masih hidup. Di persidangan, seorang rekan Dr. Ilmul bersaksi pria itu baik dan religius dan selama ini selalu memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik. Namun Azril Aziz, ayah Dewi yang juga maju sebagai saksi di persidangan, membongkar siapa sebenarnya Dr. Ilmul Khair. Menurut Pak Asril, ayah Dewi, anaknya dan Ilmul bercerai pada 22 Agustus 2012. Tapi 3 bulan setelah bercerai, Ilmul mengajak Dewi mendatangi seorang ulama menanyakan soal rujuk. Sang ulama berpendapat sebelum lewat masa idah mereka boleh rujuk lagi. Dan sejak saat itu Dewi dan Ilmul rujuk meski tidak secara resmi. Mereka kembali tinggal serumah. Namun tampaknya tidak ada perubahan dalam rumah tangga itu yang kerap diwarnai KDRT. Ilmul pernah memukul Dewi dengan sebatang besi kunci setir mobil. Pada Juli 2014, ketika bertengkar, Ilmul juga berusaha membunuh Dewi dan mencoba menusuknya dengan pisau. Untung saja aksi itu disaksikan kedua anaknya yang kemudian berteriak sehingga Ilmul segera melepaskan pisau.
Namun pertengkaran terus terjadi hingga pada Januari 2015, Dewi datang ke rumah orang tuanya. Saat itu Pak Asril melihat pelipis anaknya lebam akibat bertengkar dengan Ilmul. Asril lalu bertanya, "Apa perlu Papa selesaikan?" Namun Dewi menolak, "Ini urusan keluarga, biar kami selesaikan sendiri." Sejak itulah Dewi dan kedua anaknya memilih tinggal di rumah orang tua Dewi di kawasan Siteba, meninggalkan Ilmul seorang diri di rumah sewaan. Ilmul membantah kesaksian Pak Asril dan mengatakan pada Juli 2014 dia tidak pernah berniat melukai Dewi apalagi membunuh istrinya dengan cara menusuknya dengan pisau. Itu berlebihan, fitnah, tegasnya di depan sidang. Ilmul juga mengatakan pembunuhan terhadap Dewi tidak direncanakan. Tapi jika tidak direncanakan, muncul pertanyaan, mengapa ada sangkur di rumah orang tuanya saat kejadian itu? Padahal saksi-saksi mengatakan mereka tidak pernah melihat sangkur itu sebelumnya ada di rumah orang tua Ilmul. Mungkinkah Ilmul sudah merencanakan menghabisi Dewi dengan sangkur jika wanita itu menolak rujuk? Menanggapi hal itu, Ilmul mengatakan lemari pajangan sangkur di rumah sewaannya pecah. Jadi untuk sementara, sangkur itu dipindahkannya ke rumah orang tuanya agar jauh dari jangkauan anak-anak. Tapi ada satu bukti lagi yang menimbulkan pertanyaan, yaitu sebuah rekaman video di Samsung Galaxy Tablet. Rekaman itu ditemukan Pak Asril di rumah sewaan Jalan Singgalang beberapa hari setelah kejadian. Rekaman itu dibuat Ilmul pada Jumat 3 April 2015, sehari sebelum dia menghabisi Dewi, dan ditujukan kepada kedua anaknya yaitu Alif dan Ishra. Berikut isi rekaman. "Assalamualaikum Alif, Ishra, ini ayah nak. Ayah titip pesan sama kalian. Kalau ayah sudah tidak ada, dan jangan marah sama ayah ya, dan tidak boleh dendam sama ayah nak ya. Ayah sayang sama kalian. Baik-baik ya nak ya, rajin-rajin sekolah ya nak ya. Jangan bertengkar Alif sama Isya ya nak ya. Kalian harus kompak, kalian berdua nak ya. Kalau ayah dan bunda tidak ada, ayah ndak ada nanti. Kalian harus kompak berdua ya nak ya. Ayah ndak bisa miliki kalian. Kayaknya biarlah ayah tinggalkan kalian untuk... Kan ayah ndak bisa miliki kalian ya nak. Otak kalian sudah diracuni nak. Sekarang ayah udah ndak ada kalau kalian buka ini. Ayah hanya titip pesan. Kalau nanti kalian besar, tolong doakan ayah. Jadilah anak yang soleh dan solehah ya nak ya. Terus belajar agama. Dan doakan ayah bunda kalian. Apa yang terjadi, kalian harus jaga nama baik orang tua kalian. Karena ayah sangat sayang sama kalian nak. Mudah-mudahan setelah kalian besar nanti, kalian bisa mengerti apa yang terjadi. Mudah-mudahan setelah kalian besar nanti, kalian bisa memahami dengan keadaan ini. Nanti jangan menunjukkan dendam, jangan marah sama ayah. Ini mungkin sudah takdir. Tolong doakan ayah nanti ya nak ya. Doakan ayah dan bunda kalian. Apapun yang terjadi, kalian harus selalu kompak berdua ya nak ya. Ingat bahwa ayah sangat sayang kalian. Seringkali ayah menangis sendiri kalau ingat kalian. Ini sudah takdir ayah nak. Tolong jangan marah dan dendam sama ayah. Tolong doakan ayah. Itu yang bisa ayah sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya nanti. Hati-hati nak ya. Rekaman itu menunjukkan keinginan Ilmul mengakhiri hidupnya sendiri dan Dewi dan pesannya kepada anak-anaknya agar tidak dendam dan marah padanya atas niatnya itu. Di persidangan, pengacara Ilmul menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Dewi Yulia Sartika atas aksi pembunuhan itu. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada pihak keluarga Dewi terkait permintaan maaf itu. Suasana sempat memanas saat puluhan orang keluarga Dewi yang hadir di ruang sidang menolak permintaan maaf itu. "Kami tidak akan memaafkan pembunuh itu. Kami hanya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa. Kalau bisa, hukum dia dengan hukuman seumur hidup." Demikian kata Azril Aziz, ayah almarhumah Dewi. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memutuskan dalam kasus pembunuhan Dewi, hal-hal yang memberatkan terdakwa Dr. Ilmul adalah: pertama,
Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban Dewi. Apalagi terdakwa memiliki 2 anak kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya, terutama dari Dewi yang tidak mungkin didapat lagi. Kedua, terdakwa adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan memiliki latar belakang pendidikan S3 di bidang hukum. Seharusnya terdakwa lebih mengetahui dan memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ketiga, anak-anak korban yang masih di bawah umur akan mengalami trauma dan beban mental berkepanjangan selama hidupnya. Keempat, terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan keadaan yang meringankan Ilmul tidak ada. Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Dr. Ilmul Khair. Apakah semuanya sudah kelar dan kasus ini selesai? Belum, sebab Dr. Ilmul kemudian mengajukan banding. Dan di tingkat banding, pria itu sukses. Pada Mei 2016, Pengadilan Tinggi Padang membatalkan hukuman seumur hidup bagi Ilmul dan menggantinya menjadi penjara 20 tahun. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, beberapa pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda yaitu lahir tahun 1972, terdakwa menyadari kesalahannya, dan terdakwa memiliki anak. Tampaknya keberuntungan masih memihak Dr. Ilmul. Pada 17 Agustus 2016 pada perayaan HUT RI ke-71 di Lapas Muaro Padang, Dr. Ilmul mendapat remisi 1 bulan dengan alasan perilaku baik. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.